Shalom, selamat pagi saudara-saudariku yang dikasihi Yesus Kristus Sang Juru Selamat. Kita berjumpa lagi dalam Renungan Pagi bersama Pendeta Drison Ginting. Semoga firman Tuhan bersama Anda hari ini. Selamat pagi saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan. Renungan kita hari ini Sabtu 16 Oktober 2021 dengan judul Kita mencerminkan Kristus kepada dunia. Ayatnya tertulis di dalam Yohanes 17 ayat 23. Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku, dan bahwa engkau mengasihi mereka, sama seperti engkau mengasihi aku. Dalam doa pengantaraan Yesus dengan Bapanya, Dia mengatakan bahwa Dia telah memenuhi syarat-syarat yang mewajibkan Bapa untuk memenuhi bagiannya dari perjanjian yang dibuat di surga sehubungan dengan manusia yang satu. Dia menyatakan dirinya dimuliakan dalam mereka yang tidak percaya padanya. Gereja dalam namanya adalah untuk membawa ke kesempurnaan yang mulia bagi pekerjaan yang telah Dia mulai. Dan ketika gereja itu akhirnya akan ditebus di Firdaus Allah, Dia akan memandang penderitaan jiwanya dan dipuaskan sepanjang kekekalan. Umatnya akan menjadi kemuliaan utamanya. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubahkan serupa dengan gambarnya. Dalam kemuliaan yang semakin besar, kita harus selalu mematuhi Tuhan. Mereka yang melakukan ini berjalan dengan Tuhan seperti Henokh dan tidak berfokus pada diri mereka sendiri. Mereka menjadi satu dengan Bapa dan Anak. Hari demi hari perubahan terjadi pada pikiran dan hati, dan kecenderungan cara hidup dibentuk menurut cara dan roh Allah. Mereka bertambah dalam pengetahuan rohani dan tumbuh dengan status pria dan wanita yang sempurna perawakannya di dalam Kristus Yesus. Mereka mencerminkan kepada dunia karakter Kristus dan tinggal di dalam Dia, dan Dia di dalam mereka. Mereka memenuhi misi yang untuknya mereka dipanggil menjadi anak-anak Allah. Mereka menjadi terang dunia, sebuah kota yang dibangun di atas sebuah bukit yang tidak bisa tidak terlihat. Tidak ada orang yang menyalakan pelita lalu menutupinya dengan tempayan atau menempatkannya di bawah tempat tidur, tetapi dia menempatkannya di atas kaki Dian, supaya semua orang yang masuk ke dalam rumah dapat melihat cahayanya. Mereka yang telah diterangi dari atas menghasilkan sinar yang terang dari matahari kebenaran. Saudara yang kekasih di dalam nama Yesus Kristus, poin penting menjadi perenungan bagi kita lewat renungan ini. Pada saat saudara dan saya menerima kasih karunia Tuhan, maka itulah yang menjadi tanggung jawab kita untuk dapat memantulkan terang Kristus dalam kehidupan kita kepada dunia. Yesus Kristus sudah melakukan penebusan bagi saudara dan saya yang menjadi satu tanggung jawab untuk memenuhi tuntutan dosa. Sekarang menjadi bahagian kita, saudaraku. Bagaimana juga kita melakukan tanggung jawab kita sebagai pengikut-pengikut Tuhan. Yang dapat kita lakukan adalah dengan cara kita berjalan dan mematuhi akan segenap perintah-perintahnya. Pada saat kita menerima terang yang datangnya daripada Tuhan, maka itu juga akan bersinar dalam kehidupan kita. Dan pada saat itu bercahaya, maka itu akan dapat menerangi orang sama seperti lentera yang akan ditinggikan sehingga orang lain dapat melihat Yesus dalam kehidupan kita. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terpujilah Engkau ya Tuhan. Kami bersuka cita di pagi hari ini oleh karena kuasa-Mu menuntun kami. Dengan keyakinan dalam tuntunan Roh Kudus, maka akan menolong umat-umat-Mu untuk dapat bersinar, bercahaya di dalam kehidupan, untuk menerangi dunia yang penuh dengan kegelapan. Tuhan, terima kasih untuk semua jaminan berkat-Mu dan bagaimana penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Hamba-Mu berdoa, biarlah kiranya di saat kami juga berjalan di akhir zaman ini, dalam situasi yang penuh dengan kesulitan, dalam kami memperjuangkan iman kerohanian kami,
biarlah kiranya Tuhan yang akan menuntun ya Bapa, agar kiranya kami akan layak menjadi anak-anak Tuhan. Berkati umat-umat-Mu di dalam kepenuhan semua kebutuhan keperluan kehidupan. Curahkanlah kiranya berkat yang limpah dari sorga, dan dalam semua usaha dan pekerjaan akan membawa berkat bagi hidup masing-masing kami. Memberkati kiranya juga dalam semua rencana-rencana hidup umat-umat-Mu. Sehingga ya Tuhan, semua itu adalah ada dalam rancangan indah Tuhan saja. Memberikan kesehatan, pemulihan bagi yang sakit, supaya mereka juga akan bersuka cita untuk dapat melanjutkan kehidupan. Tuhan memberkati ya Bapa bagi anak-anak yang tumbuh di dalam kehidupan rumah tangga kami. Mulai dari yang terkecil sampai yang dewasa, Tuhan menyertai mereka. Karena Engkau mengasihi mereka, dan biarlah di saat mereka akan menghadapi tantangan di masa muda mereka ya Bapa, tetapi Tuhan selalu memiliki cara dan kekuatan bagi mereka untuk membuat mereka selalu ada di dalam kebenaran-Mu. Berkatilah kiranya jemaat-Mu untuk dapat gereja menyatakan kebenaran Tuhan dalam mempersiapkan umat-umat yang setia. Terima kasih ya Tuhan untuk semua jaminan berkat-Mu. Doa ini kami serahkan di dalam nama Yesus yang sudah menjadi juru selamat kami. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Ingatlah Matius 5 ayat 13-16. Biarlah kamu menjadi garam yang mengasinkan dan terang yang menyinari kehidupan orang lain. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke seluruh dunia.